What's up guys, masih bersama KFC Business Class Pau. Pagi-pagi guys ngopi dulu. Hari ini Blitar alhamdulillah diguyur hujan sangat lebat. Jadi 2 malam ini kita ada hujan. Padahal saya udah berdoa kapan nih ada hujan, kapan nih ada hujan. Soalnya kan saya lagi nanam sesuatu di belakang ya, nanam rumput-rumputan buat hewan gitu loh. Nggak turun hujan, dan ini alhamdulillah turun hujan guys. Oke guys, jadi ini posisinya dingin banget, makanya saya harus ngopi dulu ya kan. Nah, tapi ini tema sekarang ini panas guys. Jadi posisinya adem, tapi saya membahas tema yang lagi panas. Jadi saya itu di inbox sebenarnya udah 2 hari di inbox masalah pedigree. Banyak yang tanya, bang, pedigree palsu gitu kan. Terus bang, pembuatan pedigree itu kayak apa? Terus bang, tujuan pedigree itu bagaimana? Oke, saya sebenarnya kalau mau ngurus ini, saya itu harus ada papan ya. Cuman nggak apa-apa, hari ini akan saya saya kasih teorinya dulu, saya kasih cerita dulu biar paham. Nanti kalau masalah prakteknya nanti mungkin di ruangan ada papan tulisnya ya. Oke guys, jadi pedigree atau pencatatan silsilah. Jadi kalau jelas namanya pedigree itu pencatatan silsilah ya. Tujuannya buat apa toh bang ada pedigree? Itu jelas, namanya pencatatan itu jelas kita buat acuan mencatat. Kalau tujuannya dulu sih mencatat kalau di dunia medis, kalau nggak salah loh ya, tolong ini saya kan bukan guru biologi ya, apalagi guru IPA ya. Tolong kalau nanti ada informasi saya yang salah, tolong di komen di bawah, atau nggak apa-apa teman-teman misalkan ada literatur dikirim ke WA saya, nggak apa-apa. Jadi saya hanya ingin menyederhanakan keterangan-keterangan yang saya ketahui ya. Sekali lagi saya bukan guru biologi atau guru genetika, cuman saya ingin menyederhanakan biar pemahamannya lebih jelas dulu gitu ya. Tapi kalau untuk masalah detail saya jelas nggak tahu, karena saya bukan orang basic biologi atau IPA. Saya basicnya teknik ya, teknik komputer malahan. Jadi jauh banget dari namanya biologi. Jadi gini, namanya pencatatan. Jadi kita akan mencatatkan dari keruntunan dari hulu hingga hilir, mulai dari gen baik sama gen buruknya. Loh, kenapa bang kok catat? Biasanya kan kalau di manusia kan biasanya misalkan ada penyakit menurun ya, kayak misalkan jantung, terus pokoknya penyakit menurun lagi, pokoknya banyak penyakit itu yang diturunkan. Nah itu biasanya kita catat itu ya, itu awalnya. Kalau di dunia hewan kan biasanya keturunannya yang diambil keturunan mungkin juara ya mungkin. Tolong kalau salah tolong di tolong di komen ya apa-apa. Soalnya ini demi kebaikan teman-teman semua, pemula, saya juga pemula ya. Tapi teman-teman, yang disayangkan yang di sini pedigree pencatatan itu yang sekarang lagi meresahkan itu bukan malah pencatatannya seperti itu kawan-kawan, tapi pemalsuan data. Contoh, ada misalkan ini aja putih adalah misalkan ya, putih ini adalah anaknya juara 1 antar kandang. Misal ini semisal ya, juara 1 antar kandang ya kan, juara 1 antar kandang adalah anak juara 10 nasional misal ya. Tapi yang meresahkan itu adalah putih ini ternyata sebenarnya di dunia sebenarnya itu hanyalah misalkan anaknya merpati pasar. Loh, kenapa bang kok dipalsukan anaknya juara antar kandang padahal cucunya juara nasional? Biasanya yang sangat disesalkan itu hanya untuk mencari uang. Loh bang, emang bisa bang mencari uang pedigree itu? Nah ini yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi lucu ya kawan-kawan, itu kadang itu keblinger sama pedigree. Padahal kalau kalian pengen nanya pedigree, misalnya ini anaknya juara 1 nasional sama juara nasional ya. Kalau pengen sah itu tes DNA itu ada. Kalau tidak salah kalau di Jawa Timur adanya di Surabaya, tapi biayanya berapa kita nggak tahu. Itu tes DNA ke indukannya itu bisa. Cuman kan kawan-kawan biasanya gini, merpati misalkan merpati 200.000 kok mau tes DNA, sedangkan tes DNA kan mahal ya lah. Makanya kalau jelas merpati murah kenapa nanyain pedigree kayak gitu loh. Saya itu kadang bingung. Jadi gini kawan-kawan, teman-teman itu kepencet yang namanya pedigree kadang. Jadi dari situlah ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan pedigree kayak gitu. Terus
Bang, oknumnya mana sih? Kalau saya nggak tahu deh ya, saya oknumnya nggak tahu. Cuman kemarin itu ada kawan yang beli merpati, katanya berpedigree, di-upload ya ada pedigrinya gitu kan. Cuman orangnya itu WA terus, alah enggak mas, soalnya pedigrinya saya suruh ngambil aja, maksudnya suruh megang foto bareng sama si penjualnya aja. Penjualnya bilang kalau pedigrinya hilang. Nah gitu, paham ya maksudnya? Jadi misalkan kayak FCR jual merpati berpedigree ABC gitu ya, itu memang ada fotonya, itu diupload gitu ya. Cuman si pembelinya itu menanyakan, tolong pedigree ABC itu dipegang terus dibuat selfie sama KFC misalkan kayak gitu. Nah itu yang nggak ada, katanya hilang atau gimana. Akhirnya pembelinya itu marah. Nah itu terus laporan saya pun juga bingung nyikapi loh, kita nggak tahu kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu hanya cerita saja. Terus bang, kalau misal nih membuat pedigree itu harus apa, syaratnya harus juara dulu? Enggak. Jadi teman-teman semua breeder ya, namanya kan tadi untuk pencatatan ya. Sekali lagi tujuannya untuk pencatatan, itu siapapun boleh membuat pedigree. Nah, membuat pedigree. Tapi kan kalau di Indonesia itu kalau membuat pedigree harus ada yang juara, kalau nggak juara kan nggak keren biasanya gitu ya. Ingat, berarti kan untuk keren-kerenan, bukan untuk pencatatan silsilah. Tapi kalau untuk pencatatan silsilah itu sebenarnya bagus-bagus saja loh, keren loh pedigree itu. Masih buat sendiri itu nggak apa-apa. Kalau masalah pakai komputer sama catatan tangan itu sama saja, sah-sah aja. Cuman kalau pakai tangan itu biar nggak bisa dipalsukan dengan, kan gini, saya nulis tangan itu meskipun orang pengen meniru tulisan saya kan nggak bisa kayak gitu. Saya sering buat pedigree itu sering, dari dulu itu sering. Malah dulu awal-awalnya saya bermain merpati pos itu temen senior itu suruh buatin aku pedigree ya, kayak semacam program itu nanti dimasukkan di HP. Saya buatkan. Tapi saya sendiri malah enggak. Saya sendiri malah pakai catatan tangan. Ya alasannya banyak sih. Kalau saya kan alasannya biar nggak bisa dikopi. Kedua, biar sah memang ini burung dari saya kayak gitu. Kayak contohnya kemarin sore itu ada orang tanya, bang ini ringnya 2019 apa tanah abang? Terus saya cek, oh iya bener pak, saya semua burung yang lepas dari saya itu sebenarnya ada catatannya ada. Terus beliau tanya, ini apakah bener ini ada keturunan Pattaya? Saya cek, oh enggak ada, ini enggak ada keturunan Pattaya. Ini aja piye netes ini aja Pattaya belum pulang ke kandang saya kok, saya bilangnya gitu pokoknya. Soalnya kok mirip. Nah itu pentingnya pedigree itu. Kadang saya membuat catatan itu tujuannya untuk itu. Kalau enggak ya enggak. Terus saya tanya, dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Oh ya, itu memang benar ternakan saya. Secara warna di catatannya misal benar, cuman itu bukan lainnya Pattaya misalkan ya gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa banget membuat pedigree. Besok saya carikan ya, besok kalau tidak salah, kalau besok itu Sabtu, pokoknya besok kalau saya nggak mudik, saya carikan referensi dan sekaligus saya praktekkan cara membuat pedigree yang keren. Pastinya teman-teman, wih ternyata seperti itu ya. Soalnya saya sering baca pedigree itu ya, nggak tak sebutin dari mana, nanti takutnya menjelek-jelekan ya. Itu piye, itu kok kelihatan keren. Setelah saya lihat ternyata lainnya XXY misalkan, lainnya DDA misalkan, itu ternyata itu waduh udah jauh banget. Cuman ditulis lagi pengulangan, ini adalah induknya, ini adalah cicit dari ini, induknya lagi ini adalah cucu dari ini. Jadi terlihat full padahal semuanya itu stok. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu cari apa ya. Bener kalau di Facebook itu saya di tag kan, beberapa hari di tag sama teman-teman di Facebook. Ya itulah cara-cara mungkin ya cari rezeki, atau mungkin gini. Sebenarnya yang salah itu bukan yang membuat pedigree, mungkin permintaan pasar sih mungkin. Jadi teman-teman pemula itu pengennya burung di bawah 1 juta atau di bawah 500.000 tapi full pedigree. Jadi terpaksa biasanya breedernya ya gimana ya, kalau ada permintaan hukum ekonominya jadi gitu. Cuman nggak semua breeder itu seperti itu, enggak. Jadi masih banyak breeder yang baik, itu banyak banget. Nggak semua breeder itu seperti itu, masih banyak. Jadi istilahnya ibaratnya misalkan 1000 breeder itu paling yang nakal cuman 1 atau 2 orang aja, yang lain baik-baik kayak gitu. Kita positive thinking sama breeder yang lain aja. Yang jelas
kalau saran saya, teman-teman tetap hati-hati dalam belanja dan jangan terlalu pengaruh sama pedigree. Kalau pengen bikin pedigree, bikin sendiri. Misalkan teman-teman ya, misalkan punya uang agak banyak, bang saya punya uang agak banyak, ya udah beli aja juara, beli aja anak juara, nanti dibuat pedigree dari situ. Kan kalau beli anak juara pasti ada data dari hulu ya, data hulu itu ya, kan pedigree itu ada hulu hingga hilir. Hulunya yang mau kita copy, hilirnya yang kita pengen copy ya. Jadi hulunya siapa ya, indukan yang juara itu, misalkan ya distatkan dari juara atau distatkan dari induknya juara gitu. Hilirnya sampai piye, ya udah kita buat data aja gitu. Jadi teman-teman, saran saya jangan terlalu pengaruh sama pedigree, serius banyak korban lah ya. Cuman sekali lagi dari 1000 breeder mungkin yang nakal cuma 1-2 aja, yang lain baik banget. Jadi nggak usah takut juga sama kawan-kawan yang sudah mengeluarkan pedigree. Kemarin soalnya yang punya pedigree jadi risau semua, upload pedigree asli ya kayak gitu, makanya kan jadi pancingan. Artinya status di Facebook itu jadi pancingan. Saya itu kaget, di tag itu juga kaget apa. Karena dulu saya pernah bongkar pedigree yang ya seperti itulah ya. Saya dulu, cuman saya udahlah ndaklah wis, biarin dia memang cari uangnya seperti itu. Setelah itu saya blokir Facebooknya dan saya udah nggak mau istilahnya nggak mau terlibat lagi di dunia persilatan seperti itu. Jadi saya pengen fokus ya bermain merpati seperti ini. Nah mungkin ada yang tanya lagi, loh bang, kenapa KFC itu kok pelit banget sama pedigree? Masa harga merpati misalkan 500.000 sepasang, 600.000 sepasang nggak dikasih pedigree? Bener, saya itu kok merpati murah nggak saya kasih pedigree, serius. Pokoknya merpati jutaan baru saya kasih pedigree. Kenapa? Ya memang itu tujuan saya itu, saya itu jualnya burung, bukan jual pedigree ya itu, paham ya? Dan pedigree itu mesti saya tulis tangan, meskipun saya ikuti pakai kopiannya juaranya tersebut, tapi semuanya masih tulisan tangan kayak gitu loh. Bang, apakah abang gaptek nggak bisa komputer? Iya deh kayak gitu, paling saya nggak bisa komputer. Enggak gitu guys, saya kan ya itu tadi loh guys, biar nggak bisa dipalsu gitu loh. Buktinya loh, ada loh merpati 2019 ditanyakan tadi malam itu sore kemarin ditanyakan, yes, datanya masih ada gitu. Tapi kan dia kan nggak punya nggak punya kopiannya kan. Pasti pedigree-nya kan semuanya tulis tangan. Jadi kan nggak bisa memalsukan. Toh dia misalkan memalsukan data pakai printitan malah lucu. Padahal saya pribadi basicnya komputer, saya pun juga ada beberapa toko komputer ya saya sendiri. Otomatis kalau misalkan pengen buat pedigree, seperti yang saya bilang tadi, senior saya aja suruh buatkan program untuk yang pedigree dimasukin di HP ada. Cuman saya sekarang wis gak lah. Kalau saya pribadi tetap nulis tangan aja. Gitu aja guys ya. Besok kalau misalkan ada halangan, saya nggak mudik, saya tetap di Blitar, stay di kandang sini. Besok saya kasihkan cara-cara penulisan pedigree yang keren banget, kalian bisa nulis, dan ada yang sesimpel banget. Jadi apa tujuannya? Tujuannya satu, biar kalian nggak kebingungan sama pedigree, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pedigree yang simpel itu jauh lebih keren daripada pedigree yang pating gerembel gitu. Ada loh. Nanti akan kita kasih contoh, tapi waktunya ya sekali lagi kalau besok nggak mudik, kalau besok ternyata kan saya besok jadwalnya weekend, Sabtu Minggu itu kan libur saya biasanya mudik. Jadi yang di sini adanya anak-anak aja, saya nggak di sini. Itu, oke? Tolong dicatat di bawah. Nanti kalau misalkan saya penulisannya salah atau keterangan saya masalah pedigree salah, tolong dibenerin. Kalau misalkan sungkan benerin di kolom komentar, silahkan inbox di WA saya, oke? Masih bersama KFC Simiten kelas apa kopi kurang tak ombe guys pangerang netok